Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Dialog hari ini bersama Disdikpora, bincang pendidikan dan sudah hadir narasumber kita. Saya sapa dulu ada Pak Nardi MPD. Beliau adalah Kepala SD Negeri 1 Garung. Pak Nardi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak Nardi, menjadi Kepala SD Negeri 1 Garung itu sudah berapa lama ini Pak? Kalau hitungan tahun sekitar 3 tahun Mbak, tepatnya bulan September 2021 sampai sekarang Mbak. Baik. Ya, selanjutnya juga ada Pak Suparwanto ST. Beliau adalah guru SMP Negeri 3 Wonosobo. Pak Anto, saya sapa dulu. Selamat siang Pak Anto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto ini adalah guru SMP Negeri 3 Wonosobo. Guru apa ini Pak? Guru IPA. Guru IPA? Ya. Oke. Luar biasa gitu. Ini banyak anak-anak yang suka IPA atau IPS Pak? Ya, sesuai harapan mereka lah. Sesuai harapan, oke. Sesuai keinginan mereka. Gitu. Baik, jadi untuk IPA dari semua jenjang 1, 2, 3 gitu? Kelas? Lebih fokus ke kelas 9 dan kelas 7. Ke 9 dan 7, oke. Baik, Pak Nardi, Pak Antos, kita punya tema yang cukup menarik yaitu gerakan sekolah sehat ya. Dan saya mau tanya langsung aja ya. Sebenarnya gerakan sekolah sehat itu apa gitu? Mungkin Pak Anto bisa menjelaskan di sini. Saya pikir berarti sekolah itu benar-benar sehat gitu dari segi apapun. Benar nggak ini? Monggo. Iya. Terima kasih. Iya. Sebenarnya untuk sekolah sehat, gerakan sekolah sehat itu adalah upaya, semua upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, kemudian para mitra, satuan pendidikan, dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya. Tentang kepentingannya, penerapan sekolah sehat ini berfokus pada 5 sehat. 5 sehat? Iya. Apa aja nih Pak? Yang pertama adalah sehat bergizi. Sehat bergizi. Iya. Kemudian yang kedua sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan di satuan pendidikan. Oke. Itu tentang gerakan sekolah sehat. Dari gerakan tadi Bapak menyebutkan fokus 5 sehat begitu ya Pak ya. Dan itu sudah dilakukan di SMP Negeri 3 Wonosobo semua ini Pak? Ada dari yang 5. Sudah, ada yang belum. Apa aja Pak ini yang belum ini? Yang terutama untuk sehat imunisasi. Sehat imunisasi. Ya, sementara ini kan fokusnya di sekolah dasar. Yang imunisasi ini? Iya, imunisasi. Oke, baik. Jadi tetapi meskipun tidak melakukan sehat imunisasi tetap dong ya Mas sudah melakukan gerakan tersebut begitu ya Pak? Sudah. Meskipun 4 gitu ya fokusnya. Oke, saya kembali ke Pak Nardi. Pak Nardi, tadi kan disebutkan fokusnya 5 sehat begitu. Dan tadi disebutkan gerakannya adalah imunisasi. Betul Pak? Ya, benar sekali Mbak. Jadi namanya gerakan sekolah sehat itu memang namanya gerakan ya Mbak, memang dari bawah. Jadi bukan istilahnya itu top down, tapi memang bottom up. Tujuan utama endingnya nanti setelah tadi disampaikan oleh Pak Anto, tepat sekali ada kolaborasi beberapa stakeholder terkait. Namun endingnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Nah, khususnya itu. Dari tadi 5 hal yang disampaikan memang betul. Untuk fokus imunisasi khususnya itu memang untuk yang anak sekolah dasar. Itu kan memang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 bekerjasama dengan pihak Puskesmas terdekat. Biasanya ada program namanya BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah ini biasanya sudah dilaksanakan. Kemudian juga nanti untuk menjaring anak-anak yang mohon maaf dalam tanda kutip yang di SD itu kelas 4, kelas 5 itu kan sudah haid atau menstruasi, ada penambahan tambah darah, sel tambah darah atau apa itu namanya. Kaitannya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak itu tadi, peserta didik. Begitu ya Mbak. Tadi Bapak menyebutkan meningkatkan derajat kesehatan untuk anak-anak didik, begitu ya. Tadi menyebutkan juga kolaborasi dengan beberapa pihak. Siapa aja Pak di sini? Otomatis kalau di sekolah sehat yang sudah kami laksanakan memang ada beberapa stakeholder yang kita libatkan. Yang pertama terus terang dari pihak para guru, otomatis kita sadarkan dulu guru-guru kita untuk membangun mindset yang sama, bahwa kesehatan itu memang sangat perlu, khususnya untuk anak-anak sekolah dasar.
karena ini sebagai dasar atau pondasi harus kuat terlebih dahulu. Kemudian kalau di para guru, dewan guru itu sudah ada kata sepaham, mindsetnya sama, kita melebar ke wali murid, Mbak. Ke wali murid juga kita sampaikan, karena di sana tadi disampaikan ada sehat bergizi. Nah, ini kan kita perlu pemenuhan gizi. Nah, hal ini tidak hanya bisa dilaksanakan di sekolah, tapi kebanyakan adalah di rumah. Sehingga wali murid itu yang kita libatkan bagaimana menyiapkan anak-anak yang sehat, terutama dari sehat bergizi, pemenuhan penuh makan yang seimbang. Kemudian yang berikutnya juga kita kerjasama dengan pihak puskesmas terdekat, ya. Misalnya kalau kami di Garung ya puskesmas Garung. Dan selain imunisasi, ini kan ada sehat jiwa juga, Mbak. Beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan adanya screening kejiwaan terhadap anak-anak didik kita, terutama yang anak kelas 5-6. Ya, itu biasanya ada instrumen-instrumen itu yang diberikan oleh petugas dari puskesmas. Kemudian hasilnya nanti kita dapat laporannya dari pihak puskesmas untuk bisa ditindaklanjuti, meskipun dalam hal tanda kutip itu kan privasi dari masing-masing itu. Kemudian selain itu juga kami menjalin kerjasama dengan puskesmas itu kaitannya dengan pembinaan dokter kecil ini, Pak. Dan dokter kecil, harapan kami di sekolah itu udah ada penyadaran bagaimana cara membantu temannya saat terjadi hal ini. Ini di waktu-waktu semester yang akan datang ini kami sudah dimintai untuk mendata anaknya kira-kira siapa yang akan diikutkan pelatihan di sana gitu. Demikian, Mbak. Ini beberapa stakeholder terutama lagi juga kami kerjasama dengan pihak kepolisian. Hal ini untuk screening kaitannya dengan narkoba, Mbak. Kaitannya dengan narkoba. Padahal ada penyuluhan dari sana. Khususnya dari pihak kepolisian, terutama juga yang punya wilayah, Mbak, Pak Camat. Nah, biasanya itu juga ikut memberikan apresiasi ataupun andil di dalam meningkatkan kesehatan atau derajat kesehatan di para peserta didik itu di wilayahnya. Demikian, Mbak. Oke, ini dari pihak SD. Kalau SD, kalau SMP sama aja gitu untuk stakeholder yang terkait. Biasanya sama gitu ya. Karena kita juga untuk bergizi ini juga melibatkan orang tua juga. Ya. Mungkin nanti untuk program pemerintah yang akan datang yang makan siang itu kalau jadi. Ya. Nah, untuk sementara ini kita pesankan ke anak pada saat untuk sehat bergizi itu. Apa sih yang boleh dimakan? Gitu loh. Yang sebaiknya dikonsumsi anak sekolah itu apa? Kemudian yang tidak sebaiknya dikonsumsi itu apa? Nah, itu terus terang kita juga terkait langsung dengan orang tua, karena latar belakang orang tua luar biasa beragamnya gitu. Kemudian untuk yang sehat fisik itu juga kita kerjasama dengan pihak TNI. Di sini adalah Koramil untuk pembinaan fisik, termasuk nanti juga masuknya ke sehat jiwa juga. Kebetulan di sekolah kami ada komite yang latar belakangnya adalah TNI, sehingga kita mintakan keaktifan dalam pembinaan anak-anak, terutama di rokok, kemudian narkoba dan lain-lain. Baik. Ada lagi, Pak? Untuk sehat lingkungan. Ini beberapa mitra kita juga pernah jalin kerjasamanya, yaitu termasuk lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup. Karena untuk penataan sekolah. Kemudian kebetulan karena di sekolah kita juga SMP 3 itu sekolah inklusi, kemudian kita menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan yang membawai inklusi. Kemudian di sana ada beberapa fasilitas yang sudah diberikan di sekolah kita yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ini ada jamban khusus untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian ada jalan yang bisa mengakses kebutuhan dari anak-anak tersebut, kemudian
pemantauan terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya untuk sehat lingkungan ini kita juga melakukan kegiatan ini pengolahan sampah yang sementara ini sudah dilakukan, yaitu dengan cara memilah-milah antara sampah organik dan anorganik. Kemudian kita kaitkan dengan kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah di prakarya, di P5 itu tentang pengolahan sampah. Ya. Sementara itu dulu, Mbak. Baik. Kalau dari SMP Negeri 3 Wonosobo. Iya, apa yang sudah dilakukan ketika dalam rangka pembinaan lingkungan sekolah sehat begitu, Pak? Baik. Yang pertama, ini kita sudah mempunyai program ya, yang merupakan gerakan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan terus dilaksanakan, yaitu dengan mengambil tema membangun budaya positif melalui geprek. Apa itu, Pak, geprek? Singkatan dari Gerakan Pembiasaan Rabu Ekspresi Kita. Rabu. Jadi itu hari Rabu maksudnya? Hari Rabu. Ya. Ini ada 3 yang kita kita unggulkan. Yang pertama yaitu gerakan atau geprek 2R. Ya. 2R itu apa? Nah, R di sini adalah Rabu, Resik, Ringkes. Ya. Rabu, Resik, Ringkes. Ya. Artinya apa? Di situ di hari Rabu itu biasanya kita bagi di Rabu pertama ini setiap bulannya. Ini kita melakukan kebersihan. Ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya siswanya aja, tetapi juga Bapak Ibu guru, juga pihak sekolah yang ada di sekolah itu, termasuk juga yang ada di belakang di kantin. Itu untuk mendukung proses pembelajaran. Artinya lingkungan kita harus bersih, aman, nyaman. Nah, itu ada di Rabu minggu pertama. Kemudian untuk minggu kedua yaitu geprek sehat. Di sini bisa berupa senam bersama atau jalan bersama. Biasanya kita selang-seling. Itu sudah hari Rabu juga, Pak? Iya. Rabu keduanya? Iya. Kenapa diambil hari Rabu? Karena ini untuk mempermudah penyingkatan gitu loh, Pak. Begitu. Kalau cari hari yang lain agak sulit. Artinya kita pengen memunculkan suatu singkatan yang lebih enak di masyarakat. Iya. Okay. Didengar di telinga masyarakat itu enak gitu loh. Kalau geprek itu kan kayak makanan yang. Iya, betul. Iya. Jadi lebih mudah untuk diingat gitu. Kemudian untuk yang yang terakhir yaitu geprek sabar. Apa ini, Pak? Sabar. Sarapan bareng. Sarapan bareng. Iya. Jadi anak-anak sarapan bareng bawa sendiri di rumah atau bagaimana, Pak? Iya. Kita minta anak-anak membawa bekal berupa makanan, nasi, lauk pauk, sayur, yang harapan kita itu makanan yang sehat. Ya. Terus terang kita lihat saat ini makanan untuk yang dijajakan itu luar biasa beragam. Betul. Dan sebagian besar itu masih kurang untuk pemenuhan gizinya, terutama untuk kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Maka kita upayakan untuk sarapan ini mereka bawa sendiri di rumah. Syukur-syukur mereka menyiapkan sendiri dan itu sudah terjadi. Dan maaf, Pak, ini kan anak SMP begitu, Pak. Ya. Bagaimana respon mereka, Pak? Waktu itu kita coba makan bareng, termasuk Bapak Ibu guru juga di lapangan. Begitu. Luar Pak. biasa. Dan itu berjalan lancar, Pak? Lancar, kecuali
hujan, Pak. Oh begitu, oke. Nah, kendalanya di sini ya kondisi kita. Iya. Kadang kita sudah merencanakan sudah nanti digelar di lapangan, ternyata hujan. Begitu. Kemudian kita geser. Ke dalam kelas. Iya. Tetapi hasilnya juga sama begitu ya, Pak? Sama. Mereka ceria. Lebih enakan di lapangan atau di dalam kelas sih, Pak? Menurut kami kalau lihat keceriaan mereka lebih enjoy-nya di lapangan. Iya, karena memang Bebas mereka gitu. bersama, bersatu begitu ya. Iya. Membentuk kelompok, kemudian masing-masing anak itu malah kadang sok pamer. Ini punya saya, ini buatan saya gitu. Secara anak SMP loh, Pak. Iya. Kalau anak SD masih ini. Betul ya, Pak ya? Iya, betul. Baik. Karena itu dibuatkan. Iya. Iya, baik. Pak Nardi, Ya, siap. tadi kan dari SMP begitu ya, Ya. Pak ya. Saya mau tanya ini sebenarnya untuk gerakan sekolah sehat. Ya. Itu memang ditunjuk atau bagaimana sih, Pak? Dalam satuan pendidikan itu di Wonosobo itu ada berapa? Oh ya. Sepengetahuan kami memang ada kriteria-kriteria tertentu kaitannya dengan meskipun itu kewenangan dari Dikpora, kemudian dikomunikasikan dengan BPPMP khususnya nggih, Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk di Wonosobo sendiri setahu kami ada 3, Mbak. Ada 3? Untuk tingkatan TK PAUD itu 1, kemudian SD itu 1, kemudian SMP 1, Mbak. Oke. Nggih. Kalau yang SMA, SMK itu nanti gabungnya dengan SLB itu masuk di wilayah provinsi yang wilayah 9 nggih. Nggih. Demikian, Mbak. Baik. Dan Nggih. SD termasuk SD yang Anda bawahi begitu, Bapak? Iya, nggih. Iya. Karena memang paling tidak kan ada 3 hal yang dipersyaratkan di dalam sekolah sehat ini. Apa saja, Pak? Yang pertama panjen kaitannya dengan lingkungannya. Lingkungannya di sana harus ada semacam penghijauan, ada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Kemudian selain itu juga kaitannya dengan penyediaan air bersih, Mbak. Iya. Ada peningkatan air bersih di sana. Otomatis kalau di kami memang airnya cukup melimpah, termasuk ada kolam, ada dan seterusnya, termasuk di belakang sekolah kami itu ada lahan yang cukup lumayan, dan itu kita manfaatkan untuk selain tanaman. Kalau di sini istilahnya kenci ya, Mbak. Kenci. Kenci Berarti itu. pakai air dong, Pak? Itu kayak kenci itu dipakai air, kemudian kita belah jadi 2, kemudian ada di sana itu kolam-kolamnya itu kolam ikan itu. Kemudian kami ini berencana di seberang atau di dekat kolam itu kita beri semacam gubuk itu untuk kasih buat anak belajar. Kayak saung gitu Iya, ya? seperti saung itu. Ini dalam konsep kami untuk tahun pelajaran yang akan datang. Dan yang berikutnya juga untuk pemenuhan gizi tadi yang disampaikan oleh Pak Anto seperti di SMP 3 Wonosobo. Kami sendiri kan bekerja sama dengan dua elemen. Yang pertama khususnya orang tua, karena program kami ada dalam 1 bulan itu ya istilahnya makan dengan menu yang seimbang bersama, dan itu kami pesankan orang tua tidak boleh beli. Biasanya kan orang tua hanya dengan jurusnya itu dengan sistem satu jari itu kan sudah selesai. Betul. Nah, ini lah itu enggak. Tapi jenengan harus masak sendiri. Lah, ini seringkali kami tekankan, termasuk kemarin pas pengambilan rapot atau nilai semester 2 untuk kenaikan ini kan kita kumpulkan semua orang tua, program kita sampaikan. Ada beberapa hal, ada beberapa sisi yang bisa kita ambil kaitannya dengan mengapa orang tua harus masak sendiri. Satu, itu sebagai wujud istilahnya kepedulian terhadap putra-putrinya, rasa kasih sayang di sana ada. Karena kami melihat sendiri kalau seorang ibu itu akan memasak untuk keluarganya, itu paling tidak persiapannya itu sudah jauh hari atau 1 hari minimal sebelumnya. Dari begitu sudah merencanakan apa ya nanti ya. Kemudian di sore hari mungkin sebagai wanita karir itu harus menyiapkan ngiris-iris dulu. Pagi hari harus bangun lebih awal. Betul. Jadi dengan penuh kasih sayang itu rasanya akan berbeda. Dan anak-anak kalau kita tanya testimoninya ya memang lebih enak masakan masakan ibunya daripada jajan. Daripada jajan. Itu yang pertama, Pak, kerjasamanya dengan pihak orang tua. Dan alhamdulillah ini berjalan luar biasa animonya. Meskipun tadi seringnya
nglakumu kalih apa? Nah, kowe karo ndok iki karo niki enggak apa-apa, yang penting ada keterpenuhan menunya itu, menu yang seimbang. Kemudian yang berikutnya juga kita kerjasama dengan pihak Puskesmas. Biasanya secara berkala itu kan kita ada kantin, Mbak. Di kantin itu biasanya dari pihak Puskesmas dicek. Nah, makanannya ini bahasanya kandungan bahan pengawetnya ada tidak, pewarnanya sudah melebihi kadar apa tidak. Nah, ini nanti kalaupun itu ada, hasilnya kita sampaikan ke penyedia kantin. Nah, yang sudah berjalan saat ini memang satu, untuk kantin sendiri kita kumpulkan yang beliau-beliau, ya istilahnya kita simbiosis ya Mbak, simbiosis mutualisme, menguntungkan dua pihak, karena yang para orang tua juga, saya ingin berjualan di sini Pak, nggak apa-apa, yang penting syarat-syaratnya seperti ini, paling nggak harus terbungkus, syukur terbungkus dengan daun, enggak ya terpaksa dengan plastik, ya dengan plastik. Kemudian untuk tindak lanjutnya seperti tadi sampaikan ke pemilahan dan pengolahan, memang sudah kita bedakan. Kalau anak SD itu tulisan itu belum mahal bahasanya orang sini Pak, sehingga kami bedakan warnanya. Jadi tempat sampah kami setiap depan kelas itu ada 2 warna raketan, yang warna kuning itu untuk yang organik. Nah, yang warna merah itu yang anorganik. Meskipun di bawahnya nanti ada tulisannya. Oh, anorganik apa saja, organik apa saja. Dan anak yang kecil ini kadang salah itu plastik kak dibuang di kuning. Nah, harus diambil ya. Jadi lebih ke warna ya kalau lebih anak ke warna SD anak SD ya. Ini akan lebih mengena. Paling tidak nanti kan mengurangi. Dan ada orang tua yang pernah menyampaikan ke kami testimoninya itu, kadang di jalan itu anak saya Pak bingung mau buang sampah di mana. Nah, itu kan sudah ada kepedulian di sana itu. Jadi yang kita harapkan seperti itu, bisa jadi pembiasaan yang baik. Demikian, Mbak. Ternyata kebiasaan yang dilakukan di sekolah akhirnya sampai ke apa ya, ke luar gitu ya. Luar Dan biasa. ini kami sampaikan juga kepada orang tua. Tolong Bapak Ibu kami dibantu, karena ini sifatnya gerakan, mari bersama-sama. Kalau di sekolah sudah kami sediakan 2 tempat sampah untuk memilah organik dan anorganik, tolong di rumah buatin ketan jenengan pakai kantong plastik dengan warna yang berbeda, disediakan untuk putra putrinya, biar nanti kan terbiasa. Sehingga kan di sekolah hanya sekian jam, nanti di rumah ditindaklanjuti lagi. Nanti lambat laun kan ini akan terpatri. Nanti ke SMP kan tinggal melanjutkan Mbak. Di SMA demikian. Nah, seperti itu Mbak. Ya. Tinggal meneruskan ya Pak Anto. Harapannya gitu ya. Iya betul. Tapi Jadi kan masih banyak sekali ya pengaruh-pengaruh luar gitu loh. Iya, memang. Yang di TK dulu sudah diajari bagaimana bersikap terhadap lingkungannya, kemudian pembiasaannya. Di SD juga sama, tapi di SMP Mbak. Kalau kita ketahui semuanya ya, bahwa di SMP itu anak-anak kan pra-remaja. Betul. Masa-masa luar biasa. Pubertas. Betul. Termasuk juga rasa ingin tahu yang luar biasa. Nah, ini tinggal kita arahkan, kita kelola. Tapi kalau misalnya kita lupa, kita katakanlah meleng sedikit gitu loh, itu pengaruh yang negatif itu cepat banget. Daripada pengaruh yang baik, itu yang kurang baik itu lebih cepat diterima anak. Begitu. Iya. Jadi ini tugas yang cukup berat juga ya untuk SMP gitu ya. SD itu mudah ya Pak Nardi ya? Ya dibilang mudah juga enggak Mbak, karena pengaruh gadget ini luar biasa Mbak. Oh gitu, oke. Luar biasa, sehingga kaitannya dengan sehat jiwa pun kami punya program namanya Sedensaga Menyapa Mbak. Itu setiap hari Selasa menyapa anak-anak. Kami menunjukkan kepada rekan-rekan guru setelah pembelajaran, karena kami ada sehat jiwa itu ada sholat zuhur berjamaah untuk kelas 3 sampai 6. Nah ini setelah itu khususnya hari Selasa, harapan kami Bapak Ibu guru itu menempatkan diri tidak di kantor Mbak, bisa di kelas, bisa di ruangan perpus, bisa ya rakitan kecil di SD kami berusaha untuk membuat ruang BK Pak, seperti di SMP. Oh gitu. Ya, dan BK itu kami peruntukkan bukan hanya untuk anak-anak yang terlambat, anak bermasalah, tapi anak yang dia curhat apapun tentang permasalahannya. Kita dengarkan. Nah, khususnya hari Selasa itu wis tanpa tedeng aling-aling silahkan anak-anak curhat terhadap Bapak Ibu gurunya. Nggih, hal ini untuk
itu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kaitannya dengan kejiwaan anak. Kemudian di 1 bulanan ini selapanan namanya, kami mengumpulkan orang tua. Ini untuk curhatan dengan orang tua. Selain mohon maaf kami menyampaikan program-program sekolah, kemudian perkembangan anak, orang tua juga bisa menyampaikan apa yang dialami oleh putra-putrinya di rumah. Karena kan berbeda. Kita sih sendiri meyakini kalau anak saya yang paling baik, yang paling pinter, paling segalanya lah. Tapi kondisi di sekolah setelah bertemu dengan temannya yang di rumah biasanya sering ngomongin banyak sekali, ternyata di sekolah pendiam, diam. Nah, ini yang perlu diketahui oleh yang di rumah pendiam, ternyata di sekolah lebih ceria, seperti itu. Ini dari SD sama SMP sama-sama mempunyai semacam gerakan tersendiri begitu ya, gerakan tersendiri untuk meningkatkan derajat kesehatan sekolah masing-masing. Tadi Pak Nardi sudah menyebutkan banyak sekali Selasa gitu juga. Itu ada geprek sabar. Luar biasa kalian. Ya, tapi begini, kita harus break dulu ya. Kita harus break dulu dan Pesona Inspira kami akan segera kembali tetap bersama Bincang Pendidikan. Dialog hari ini. Iya, masih di Bincang Pendidikan bersama Disdikbora dan bersama narasumber yang berkompeten. Ada Bapak Nardi, ya Pak Nardi, beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Garung. Dan juga ada Bapak Anto, saya langsung sebut aja Pak Anto. Pak Anto ini adalah guru SMP Negeri 3 Wonosobo, guru IPA, begitu ya Pesona Inspira. Baik, dan tadi sudah menyebutkan gerakan-gerakan sekolah sehat di setiap sekolahnya, begitu ya. Dan sebenarnya lebih ke peran semua elemen itu sangat-sangat ini ya, berpengaruh begitu ya Bapak ya. Dan saya tanyakan tujuan menciptakan sekolah sehat itu apa ini Pak Nardi? Ya, itu tadi utamanya memang untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik kita. Jadi apalagi sekarang dicanangkan untuk generasi emas Indonesia tahun 2045 ya. Sehingga dari kecil memang bagaimana yang pertama anak-anak itu tahu tentang pentingnya kesehatan. Setelah tahu bagaimana kemudian untuk bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Okay. Yang dari pola hidup yang sehat sendiri kan otomatis bukan hanya dari gaya hidupnya, tapi dengan pola makannya seperti apa. Otomatis kan harus yang bergizi. Kemudian juga selain pola makan, kemudian secara fisiknya seperti apa. Sehingga di sekolah-sekolah sudah biasanya kan ada kegiatan namanya pembiasaan. Kalau di kami memang kalau tadi di SMP 3 Wonosobo itu ada geprek ya. Nah, di kami itu di Rabu itu khusus untuk senam ya. Di pagi hari itu biasanya senam pagi, dan ini dalam rangka untuk sehat fisiknya. Nah, kemudian kaitannya dengan sehat fisik, kemudian sehat bergizi, kemudian tadi juga ada sehat imunisasi. Nah, harapannya dengan kesehatan cara imunisasi ini, kalaupun nanti anak-anak ditemukan gejala-gejala yang sekiranya bisa harus ditangani, kan ada rujukan-rujukan agar tidak ada keterlambatan. Apalagi sekarang kan digalakkan dengan untuk menangani atau mencegah stunting itu ya seperti apa, meskipun kalau di sekolah dasar pun di SMP itu kan ya agak terlambat lah, tapi daripada tidak kan terlambat tidak apa-apa. Nah, ini kemudian yang berikutnya juga kaitannya dengan sehat. Kalau yang program yang dulu memang hanya 3 ya Pak ya. Jadi hanya fisik, kemudian imunisasi, kemudian sehat bergizi. Kemudian di tahun ini memang ada 2 tambahan yang yaitu sehat jiwa. Nah, dari segi kejiwaan ini dipandang memang sangat perlu, karena anak-anak secara emosi perlu adanya stabilitas emosi, Mbak. Sehingga di pembelajaran pun kalau dikaitkan dengan hal ini kan ada KSE, keterampilan sosial emosional. Bagaimana cara anak mengelola emosi, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghormati dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sehat lingkungan. Nah, lingkungan ini sendiri kalau tidak dikelola dengan baik kan akan menjadi bumerang. Apalagi khususnya di Wonosobo sendiri kelihatannya tahun kemarin aja kan sudah ditemukan untuk TPA, tempat pembuangan sampah akhir itu. Betul. Ya, itu kan sudah membludak sekian tahun lagi akan penuh ini. Sehingga kan secara masif ke bawah bagaimana disadarkan agar tidak semua sampah itu bisa dibuang ke TPA. Nah, ini mulai dari
kecil, khususnya dari SD, kita sadarkan bagaimana cara memilah sampah, mana yang bisa diurai, mana yang tidak, mana yang harus dibakar dan seterusnya. Sehingga dari hal-hal yang kecil ini harapan kami kita bisa memberi warna dan sedikit ikut andil di dalam mensukseskan program dari pemerintah ini. Demikian, Mbak. Baik. Kalau dari SD Negeri 1 Garung itu juga pernah mengikuti lomba, Pak? Kalau lomba kebetulan ini baru pertama kali ke sekolah sehat. Untuk saat ini ada namanya Gala Kreasi Sekolah Sehat, Mbak. GLSS, dan insya Allah kami sudah mengirimkan untuk video GSS-nya itu ke kementerian, Mbak. Jadi nanti akan ada seleksi. Di tahun ini memang dari semua jenjang ada, diharapkan bisa mengikuti, dan kami sudah mengikuti ini. Baik, berarti bentuknya video, Bapak? Video Video yang dikirimkan begitu. Baik, dan butuh konten kreator dong, Pak? Ya, kaitannya dengan hal itu memang ada semacam panduannya. Kemudian kalau yang mengedit dan seterusnya kebetulan kami ada ya tenaga lah, Mbak, tenaga rekan yang kebetulan kami jadi tata usaha gitu, dikreasikan seperti ini, Mas, kurang seperti ini, agar bisa istilahnya apa, memberikan video atau membuat video yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Kemudian, Mbak, ini mungkin berbeda dengan yang lain. Di SD 1 Garung itu memang peran serta orang tua wali murid itu luar biasa, Mbak. Di tahun ini kami memprogramkan untuk pemberian warna lantai di halaman dan seterusnya itu. Ini sudah akan jalan, dan nanti untuk kelas 1A, karena kami kebetulan paralel, Mbak. Jadi ada 12 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu sudah mulai direspon. Ya, Pak, nanti warnanya gini sini, tak warna seperti ini, jadi nanti seperti ini. Dan insya Allah nanti kalau yang sekarang ini hanya halaman itu warnanya biasa, insya Allah nanti akan berwarna-warna. Dan itu, anak langsung bisa mengerti, betul ya? Itu untuk menciptakan yang pertama, karena kami juga merupakan GSM, Mbak, Gerakan Sekolah Menyenangkan juga. Nah, ini sudah kami mulai. Jadi di sekolah kami itu di halamannya itu karena anak-anak, Mbak, jadi ada gambar untuk permainan congklak itu, ada beberapa, jadi anak seperti itu. Kemudian di dalam kelas kami tampilan tradisional itu kami sediakan, misalnya dakonan, kemudian monopoli, nah itu catur. Harapannya apa? Biar anak itu tidak njur gadget dan gadget. Tapi kalau monopoli itu paling tidak kan, atau dakonan itu paling tidak ada 2 orang yang bermain, ada komunikasi satu dengan yang lain. Kemudian kalau monopoli bisa 4 atau berapa, akhirnya kan berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, ini dengan hal seperti ini untuk mencegah dan menguatkan yang kesehatan jiwa tadi, Mbak. Betul. Demikian. Baik. Ya, luar biasa ternyata tujuan dari Pak Kepala SD Negeri 1 Garung ini luar biasa begitu ya, untuk anak didiknya begitu ya. Baiklah, saya mau menuju ke Pak Anto. Pak Anto, tadi kan sudah menyebutkan tujuan, manfaatnya untuk anak didik dan orang-orang sekitar, Pak Anto. Baik. Dari gerakan ini. Ya. Ini kan gerakan ya, berupa kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Sehingga harapannya semua warga sekolah, warga sekitar sekolah itu juga bisa menikmati. Kemudian harapan yang paling utama itu adalah untuk membentuk generasi muda yang sadar. Sadar apa? Sadar kesehatan di semua aspek. Nah, di sini untuk peserta didik dari gerakan GSS ini, gerakan sekolah sehat ini, harapannya adalah bisa menjadikan budaya 5 sehat agar status kesehatannya meningkat dan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Karena di sekolah kami yang kemarin-kemarin itu yang paling sering ditemui itu adalah belum sarapan. Sehingga pada saat proses pembelajaran kadang mencuri waktu untuk
pergi ke kantin. Iya. Anak ini ya. Iya. Oke. Nah, itu fenomena yang seringkali terjadi karena mungkin di rumah tidak sempat atau malah belum dibuatkan. Sehingga bagaimanapun juga ya memang kebutuhan anak harus ada energi yang masuk sehingga mau tidak mau ya anak seperti itu. Kemudian untuk pendidik maupun tenaga kependidikan. Ini kan peningkatan kesehatan itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ya, jangan sampai bapak ibu gurunya sakit kemudian anaknya terlantar gitu. Iya. Ya. Nah, untuk orang tua dan masyarakat ini berperan dalam usaha peningkatan derajat atau status kesehatan peserta didik, terutama yang ada di rumah. Karena terus terang anak itu kalau misalnya sudah sarapan, kemudian diantar sampai di sekolah, kemudian diberi motivasi untuk belajar dari rumah, anak di sekolah juga semangat gitu. Walaupun ada gesekan dengan teman, ajak yang kurang pas atau apa, tapi anak karena sudah dibekali dari rumah, baik fisiknya maupun jiwanya, maka semangat belajarnya termasuk luar biasa. Ya. Kadang kita yang sebagai pendidik, tenaga pendidikan itu mendapatkan surprise dari anak. Idenya itu luar biasa. Yang kita tidak pernah terpikirkan, anak iya. Iya. Dan ini sudah terjadi di sekolah kami SMP 3 waktu setelah kelulusan kemarin. Jadi anak kelas 3 itu pengen membuat kegiatan sehingga disarankan untuk komunikasi dengan kepala sekolah karena menggunakan fasilitas sekolah bebas. Nah, kemudian mereka berekspresi kegiatannya seperti apa kita dukung. Nah, ternyata luar biasa idenya. Sampai malam itu acara baru selesai dari pagi sampai malam. Dari siang karena waktu itu masih ada ASAT, asesmen akhir tahun itu. Ya. Apa yang kita pikirkan itu anak kalau diberi kesempatan ternyata idenya juga hebat-hebat. Nah, ini semua bisa terjadi kalau mereka itu sehat semua. Iya. Iya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Nardi tadi di SD 1 Garung bahwa di tempat kami juga sama bahwa anak-anak itu juga kalau boleh saya bilang terkontaminasi HP itu. Luar biasa ya. Maka di sekolah kami ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Yang pertama, anak-anak SMP ini mayoritas itu senangnya ngegame. Ya. Iya. Maka di di kelas meeting kita beberapa kali sudah mengadakan game. Ya. Gamenya menggunakan apa, Pak? HP. Game Begitu. online. Mereka paling senang kalau Mobile Legend. Oh, begitu. Kemudian kita fasilitasi. Ternyata seru juga. Ya. Cuma sayangnya tidak semua anak itu bisa melihat. Artinya kita beri layar kan hanya kecil. Nah, sebagian besar itu mungkin latihan karena menghadapi saingan kelas yang lain itu. Itu yang pertama. Jadi kita coba memfokuskan, boleh kalian itu ngegame karena memang masanya anak-anak seperti itu. Tapi tersalurkan sehingga harapannya pada saat pembelajaran itu sudah fokus ke belajar. Ya, kita tidak bisa mengingkari bahwa ini kan dampak dari COVID yang kemarin. Semuanya serba online. Iya. Kadangkala orang tua itu bersusah payah supaya anaknya itu punya HP gitu. Ya. Nah, dampaknya di situ baru kelihatan sekarang. Ya. Dan kemudian ini dimanfaatkan di kurikulum Merdeka bahwa pendidikan itu oke lah, belajar bisa dari semuanya, dari segala sarana, bukan hanya dari buku, internet juga boleh. Nah,
yang jadi masalah itu terus terlanjur. Jadi anak setiap hari membawa HP, kadang menggunakannya pun di luar waktu-waktu yang ditentukan. Maka oleh karena itu untuk SMP 3 Wonosobo untuk tahun pembelajaran yang akan datang 2024-2025 ini salah satunya melakukan gerakan penggunaan HP. Anak boleh membawa HP itu hanya di minggu kedua setiap bulannya. Diharapkan para bapak ibu guru pun juga pembelajaran yang menggunakan HP itu di minggu kedua tersebut. Minggu kedua itu di hari apa Bapak? 1 minggu. Dalam 1 minggu itu? kedua, iya. Oh begitu ya. Jadi harapannya untuk minggu kedua setiap bulannya itu bapak ibu guru oke lah pakai pembelajaran menggunakan HP. Di-fullkan untuk itu. Oke. Nah, untuk minggu-minggu yang lain harapan kita mencoba untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap HP ya. Jadi 3 minggu selain yang tadi minggu kedua HP dimohon untuk tidak dibawa ke sekolahan. Nah, permasalahannya kadang anak itu pulang kan dijemput. Iya. Nah, terus solusinya gimana? Di tempat kami sudah menyediakan HP yang khusus bisa digunakan untuk menghubungi orang tua, sehingga harapannya anak maupun orang tua sudah tidak ada alasan anak harus bawa HP supaya nanti bisa dijemput. Untuk komunikasi gitu ya, Iya, maksudnya ya. betul. Oke. Nggih. Itu yang telah dilakukan di sekolah kami itu. Baik. Bagus. Baik, Pak. ini satuan pendidikan itu memang harus memotivasi Iya. begitu ya, satu sama yang lainnya begitu. Iya. Tapi ini ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab Pak Nardi. Saya baca aja karena ini mungkin baru aja gabung. Mau tanya kalau gerakan sekolah sehat kalau di Wonosobo diterapkan di mana saja? Iya. Terus dari Dewi di Kalikajar, apakah penerapan sekolah sehat efektif di sekolah-sekolah bapak-bapak? Ya, terus manfaatnya apa? Tadi sudah disebutkan manfaatnya ya. Baik, silakan Pak Nardi. Oke, terima kasih Mbak. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Anto tadi, kaitannya dengan HP Pak. Kami berusaha di tingkat dasar, itu memang bagaimana memfasilitasi anak-anak itu, karena kita memang boleh bahasanya itu ngerem, tapi solusinya bagaimana yang seperti itu. Nah, dengan cara kami ada literasi digital namanya Mbak, karena di sekolah kami kemarin sudah masuk lombanya yang layanan budaya baca siswa itu top 99 nasional. Ini kami modifikasi tambahi dengan literasi digital. Dalam 1 bulan itu setiap Jumat terakhir itu 1 kali Mbak, untuk anak-anak boleh membawa HP. Dan membawa HP ini kami di sekolah-sekolah memang ada di pohon, ada di tembok-tembok sekolah itu, di beberapa tempat yang strategis kami sediakan barcode Mbak untuk di-scan. Nah, barcode ini berisi kaitannya dengan materi-materi yang berkaitan dengan numerasi dan literasi ya. Nah dari itu kalau anak sudah oke bisa, silahkan nanti itu jadikan, kalau itu literasi ya berarti dibacakan di hadapan teman-temannya, kemudian di-sharingkan ini jawabannya seperti apa atau permasalahannya apa. Ini kaitannya dengan pemanfaatan HP. Ya memang kalau sekarang ini anak ditanya mesti Mobile Legend, kemudian FF, nah itu Ya, dia makanan sehari-hari, ya, makanan Bapak. sehari-hari. Nah kemudian kaitannya dengan anak-anak yang sekarang ini ternyata beda dengan zaman kita dulu ya Pak. Itu sekarang ini anak suruh browsing dan seterusnya itu luar biasa. Sehingga kemarin untuk kegiatan akhir semester itu, mohon maaf meskipun di SD kami ada semacam OSIS Pak. Jadi pra OSIS SD itu ada beberapa anak yang misalnya itu pun pilihan Pak. Oh ada di kelas 1 ada melaksanakan pemilihan pengurus OSIS itu milih. Nah dari anak-anak itu kita fasilitasi. Coba sekarang kalian buat eventnya apa? Untuk mendukung GSS ini, lomba kebersihan antar kelas. Kriterianya ada 10. Ini harus ini. Penilaiannya dari guru, tapi gurunya selain guru kelas. Nah, ternyata berhasil itu. Anak-anak golek event seperti ini Pak. Itu anak-anak sekarang Pak. Anak sekarang luar biasa. Kemudian untuk menanamkan ke diri anak, memang kita ada program dari sejak anak kelas 1 itu namanya tanaman asuh Pak. Apa ini Pak? Tanaman asuh itu memang setiap anak itu disediakan 1 pot dari rumah, potnya sama, kemudian ada tanaman yang harus dirawat dia dari kesehariannya. Nah ini untuk satu memang memberikan rasa tanggung jawab kepada anak
terhadap apa yang dimiliki. Dan kemudian karena ini tanaman wujudnya, otomatis kan juga menambah kesejukan kerindangan di lingkungan kelasnya masing-masing. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, efektif atau tidak, kalau yang lain kan sudah ya Mbak, SD sekolah mana saja tadi ada 3 ya, TK, SD, SMP. Kemudian untuk yang berikutnya, apakah efektif dilaksanakan? Kalaupun ini namanya gerakan, kalau gerakan itu kalau hanya 1-2 ya memang kurang begitu gereng. Tapi kalau sudah dalam satu lembaga sekolah, stakeholder yang terkait dari atas sampai ke bawah, sampai nanti lingkungan itu mendukung, insya Allah Mbak, tidak ada yang tidak mungkin. Dan utamanya adalah tadi meningkatkan derajat kesehatan anak tadi. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga jiwanya, gizinya, kemudian tadi imunisasi ya Pak, termasuk bisa menjaga lingkungan di sekitarnya. Dan ini perlu kita tanamkan sejak dini secara masih bersama-sama. Demikian. Yang pasti ini bukan lagi kampanye, tetapi berubah menjadi gerakan semua, begitu ya intinya. Karena waktunya kita sudah sangat sudah diatur sebaik mungkin. Sekarang udah jam 2 lebih Bapak. Mungkin harapan Bapak Nardi ya selaku Kepala SD Negeri 1 Garung ya terkait dengan gerakan sekolah sehat ini Bapak. Kami sangat berharap khususnya dari pemerintah daerah bisa melirik dalam hal ini, ya paling tidak memberi support Mbak. Kemudian juga kalaupun bisa nanti tidak hanya satu kabupaten itu 1, 2, 3 sekolah, tetapi mungkin bisa sampel per kecamatan. Nah ini kan nanti lama-lama kan semakin masif, karena hal ini nyun sewu nantinya kan juga akan jadi nggon kono seperti ini, nah seperti itu Mbak. Jadi harapannya bisa secara bersama-sama agar program ini bisa terlaksana semuanya. Baik, kalau untuk Pak Anto selaku guru SMP Negeri 3 Wonosobo Pak, harapan Anda untuk SMP Negeri 3 Wonosobo ataupun memberikan motivasi satuan pendidikan lainnya yang sedang menyimak, silakan. Ya, untuk SMP Negeri 3 Wonosobo ini harapannya apa yang sudah dilakukan itu ditingkatkan, kemudian yang belum ini dicoba untuk dilaksanakan dengan tujuan agar apa yang sudah kita rencanakan itu menjadi pembiasaan dulu dari siswa. Kalau sudah jadi pembiasaan, kita tingkatkan menjadi menjadi budaya mereka, sehingga apa yang kita inginkan itu nanti bisa diwujudkan oleh anak-anak waktu di masyarakat. Kita orientasinya tidak hanya di sekolah saja, tapi lebih ke depannya yaitu nanti bisa membekas di anak sebagai tinggalan. Kemudian untuk yang lain tadi sudah disampaikan Pak Nardi bahwa harapannya itu ada dukungan dari pemerintah daerah. Jadi karena siswa itu tidak hanya di 3 sekolah tadi ya, tapi di semua. Nah, supaya bisa menciptakan membekali anak-anak yang nantinya mau menuju ke Indonesia emas. Ini alangkah baiknya kalau semua anak di wilayah Wonosobo ini sadar ya, akan 5 sehat tadi. Ya. Sehingga butuh adanya dukungan dari semua pihak. Saya kira gitu dulu. Baik, terima kasih Pak Nardi, terima kasih Pak Anto sudah hadir ke Radio Pesona untuk bincang pendidikan kali ini. Dan Pesona Inspira ini sudah selesai begitu ya. Dan untuk dialog atau bincang pendidikan bersama Disdikpora masih tetap lanjut dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami, saya pamitan, dan Pak Nadi, Pak Anto, terima kasih ya. Sama-sama Mbak. Baik. Pesona FM luar biasa Mbak. Mantap, maju terus untuk Pesona FM. Terima kasih. Ya, dan Pesona Inspira demikian dialog hari ini. Saya Meta Kania, sampai jumpa.